Film dibuka memperkenalkan kita dengan Travis, seorang ketua tim pasukan SWAT. Pagi itu yang merupakan hari libur, sang atasan memintanya untuk segera meluncur ke markas. Sesampainya di markas, tim SWAT yang dikomandoi oleh Travis diberi sebuah misi oleh atasan mereka yang bernama Allen, yaitu misi meringkus dua kelompok kartel yang akan melakukan transaksi barang haram di sebuah lokasi. Tugas utama pasukan Travis adalah mengamankan barang bukti berupa narkoba yang tersimpan di sebuah kontainer berlambang kalajengking. Allen juga akan mengerahkan dua orang anggota dari divisi anti narkotika bernama Josh dan Robbie untuk ikut dalam penyerbuan ini. Selesai briefing, mereka semua langsung bergerak. Di dalam perjalanan, Josh dan Robbie menunjukkan lambang kontainer di mana narkoba itu disimpan, agar tidak salah pilih karena tujuan utama dari misi ini adalah mengambil barang bukti tersebut. Menanggapi itu, anggota tim SWAT tampak bertingkah seperti menganggap remeh misi kali ini, mentang-mentang misi meringkus geng kartel sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi tujuan. Secara mengendap, mereka menyusup ke dalam dan membantai satu persatu penjaga di sana. Sampai akhirnya, mereka menemukan kontainer yang dicari. Namun saat akan mendekatinya, inilah yang terjadi. Mereka diserang puluhan anggota geng kartel yang keluar dari persembunyian secara mendadak. Walau pada akhirnya, pasukan Travis berhasil membantai mereka semua, dan hanya menyisakan seorang anggota kartel bernama Diego, yang akan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Malangnya, dalam baku tembak ini, seorang anggota tim SWAT harus tewas di tempat. Merasa keadaan sudah aman, Josh dan Robbie bersiap akan membuka kontainer tersebut. Namun tanpa disangka, seorang anggota kartel muncul, dan membantai mereka berdua dengan sebuah mesin gun. Lalu dengan sigap, Travis menembak orang ini sampai tewas. Setelah itu, Travis menugaskan anak buahnya untuk membuka kontainer tersebut. Setelah dibuka, ternyata bukan narkoba yang ada di dalamnya, melainkan seorang pria sangar yang dalam keadaan tangan terborgol. Pria tanpa nama ini diberi julukan Scorpion, seperti lambang tato yang ada di punggungnya. Anehnya, Scorpion tak mengucapkan sepatah kata pun saat diinterogasi. Meski begitu, Travis tetap membawa Scorpion dan Diego untuk dibawa ke markas tim SWAT. Travis penasaran ingin tahu siapa sebenarnya sosok Scorpion, dan kenapa Allen berbohong mengenai barang bukti yang ada di kontainer tersebut yang ternyata bukanlah barang haram. Akibat dari misi buta ini, salah satu anggotanya harus menjadi korban. Akhirnya, mereka sampai ke markas. Dari tatapan sinis dan sosoknya yang pendiam, kesan brutal terpancar jelas dari raut wajah dan gestur Scorpion. Di balik itu, Allen kesal karena Travis malah membawa Scorpion ke markas tim SWAT dan bukannya ke markas DEA. Travis malah menjawab dengan pertanyaan, siapa sebenarnya Scorpion dan kenapa Allen tidak jujur dari awal mengenai misi yang sampai menewaskan satu orang rekannya. Allen pun menegaskan kalau dia juga tidak tahu menahu mengenai Scorpion. Their tip was wrong. What do you want me to say? Phil is dead. Don't you want to know why? And no one's around. Pada akhirnya, Travis memutuskan akan mencari tahu sendiri. Pada adegan lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua mafia bernama Michael dan tangan kanannya yang bernama Sandra. Ternyata Michael lah yang telah menyekap Scorpion. Hal itu terungkap ketika dia mendapat laporan dari seorang anak buahnya bahwa Scorpion telah ditangkap dan dibawa ke markas tim SWAT. Mendengar hal itu, Michael pun sangat marah. Tanpa banyak bacot, dia langsung menugaskan semua anak buahnya untuk menyerang markas tim SWAT guna menangkap kembali Scorpion. This is against years ago. So much easier. Not now. Not again. See, I wasn't. Michael yakin tidak begitu banyak anggota tim SWAT yang berjaga di markas, mengingat hari ini adalah hari libur. Beralih ke Travis, yang saat ini mendatangi petugas operator tim SWAT untuk mencari tahu latar belakang Scorpion dan Diego. Petugas operator mengatakan kalau Diego adalah seorang mantan letnan asal Hungaria yang dipecat secara tidak hormat karena sebuah skandal dan pada akhirnya beralih profesi menjadi anggota mafia. Anehnya, petugas operator tidak dapat melacak latar belakang Scorpion. What do you got? Yeah, when he was 6. Not on him. He's not any active. You can probably do it. Setelah itu, Travis masuk ke ruangan Scorpion untuk menginterogasinya secara langsung. Sedangkan Diego diinterogasi oleh Maria tangan kanan Travis.
namun belum sempat ditanya, Diego malah menghentakkan kepalanya sendiri ke borgol yang ada di tangannya. Dia lebih baik mati daripada harus buka mulut. Beralih ke Scorpion yang pada akhirnya mau bicara, dia mengatakan, jika Travis ingin tahu mengenai semua ini, maka tanyakanlah kepada Diego. Namun saat Travis sampai ke ruangan Diego, dia sudah tak lagi bernyawa. Kemudian, Travis ke ruangan Scorpion dan kembali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Scorpion hanya menjawab, kalau dia diincar oleh seseorang demi keuntungan miliaran dolar. Scorpion juga memperingatkan Travis, sebentar lagi, akan ada agen federal gadungan, yang akan datang menjemputnya. Have information in my head. Officers from a federal agency are here. Do not let these men take me. Dan benar saja, saat dia ke depan, sudah ada dua orang pria yang datang, dan mengaku sebagai agen FBI. Travis yang sebelum ini, sudah diperingatkan oleh Scorpion, kemudian mengajukan pertanyaan, yang berkaitan dengan FBI. Yang pada akhirnya, membuat kedua orang ini kebingungan, dan tidak tahu harus menjawab apa. Merasa terpojok, mereka berdua berusaha menyerang Travis. Satu orang berhasil dibantai oleh Travis, sedangkan satunya lagi berhasil diringkus. Orang ini memperingatkan Travis, jika tim SWAT tidak segera menyerahkan Scorpion, maka akan terjadi malapetaka di markas ini. Tak lama, Travis kembali ke ruangan Scorpion, namun tanpa disangka, Scorpion telah berhasil melepaskan borgolnya. Lalu inilah yang dia lakukan. Di sini kita akhirnya diperlihatkan, seperti apa lihainya Scorpion, dalam melumpuhkan lawannya, hanya dalam durasi yang singkat. Lalu dia memperingatkan Travis agar berwaspada, karena sebentar lagi, akan ada puluhan, atau mungkin ratusan pasukan bersenjata lengkap, yang akan menyerang markas ini. Mereka adalah kelompok mafia Michael. Scorpion mengajak Travis bekerja sama, untuk membantai mereka semua. Tetapi Travis tak semudah itu percaya, dia langsung memasukkan Scorpion ke dalam sel. Happened the way he said. On the way to the shipping center, Pada akhirnya, Scorpion jujur bahwa dia adalah seorang agen elit khusus yang berhasil mencuri sesuatu yang bernilai miliaran dolar. Sedangkan Michael, orang yang saat ini mengincarnya, merupakan ketua mafia brutal paling berpengaruh yang memiliki koneksi dengan petinggi pemerintahan. Scorpion yakin salah satu orang dalam tim SWAT adalah mata-mata Michael. You were correct about special ops, and I had the goods on everyone. Mengetahui akan hal itu, Travis pun berencana akan memindahkan Scorpion ke sebuah sel khusus yang tidak diketahui oleh anggotanya. Beralih ke Michael, yang saat ini menugaskan hackernya untuk meretas CCTV di markas tim SWAT. Setelah hal itu berhasil dilakukan, mereka melihat Travis yang sedang dalam perjalanan untuk memindahkan Scorpion ke tempat lain. Moving me will not keep them from coming for me. Saat itu juga, Michael menugaskan anak buahnya, yang sudah bersiap siaga di kawasan markas tersebut, untuk melakukan penyerangan. Dan tak lama setelah itu, inilah yang terjadi. Tembakan dari sniper Michael, berhasil membuat mobil Travis mengalami kecelakaan. Pada waktu yang bersamaan, anak buah Michael yang lain mendekati mobil itu, dan berusaha ingin menculik Scorpion. Namun di tengah itu, Scorpion berhasil melepaskan borgolnya, dan inilah yang dia perbuat. Di sini, Scorpion kembali unjuk skill bertarungnya yang sangat mengagumkan. Alhasil, pasukan pertama yang dikirim Michael, tewas bergelimpangan. Anggota tim SWAT yang melihat itu, segera menyiapkan senjata, untuk membantai Scorpion. Di samping itu, petugas monitor mencoba menghubungi pasukan bantuan. Namun ternyata, sinyal markas tim SWAT telah diretas oleh hacker Michael. Tak tinggal diam, Michael lantas mengutus pasukan yang jauh lebih banyak untuk menangkap Scorpion. Setibanya mereka di markas itu, perang baku tembak pun tak terelakkan lagi. Sadar kalah jumlah, akhirnya, Travis dan pasukannya memutuskan mundur dan bersembunyi ke dalam markas. Malangnya, seorang anak buah Travis tewas dalam baku tembak sengit tersebut. Kemudian Travis menugaskan anak buahnya menurunkan tirai lapis baja untuk melindungi markas tersebut dari serangan peluru musuh. Pasukan Michael lantas memadamkan aliran listrik yang membuat sinyal Wi-Fi hingga alarm tidak lagi berfungsi.
hingga bisa dipastikan tidak ada lagi alat komunikasi untuk meminta bantuan dari luar. You think killing me? Hebatnya hacker Michael, dia bisa meretas telepon di tempat itu, yang hanya berfungsi untuk panggilan masuk saja. Michael menghubungi Travis untuk membuat penawaran, yaitu menyerahkan Scorpion ke tangannya. Dengan begitu, mereka semua baru akan angkat kaki dari markas tim SWAT. Tapi tentu saja, Travis menolak permintaan Michael. Menanggapi itu, Michael langsung menyebutkan nama-nama anggota keluarga semua anggota tim SWAT yang akan dia bantai, jika Travis tetap ngotot, ingin mempertahankan Scorpion. We can't let us. We can't. He's threatening our families. There's some lunatic shooting up the building. Believe Lars when he said. Mendengar itu, Scorpion langsung berteriak mengatakan kepada Michael, kalau dia akan menyerahkan diri dalam waktu 10 menit, asalkan Michael tidak menyakiti keluarga tim SWAT, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekacauan ini. Mendengar itu, akhirnya Michael bisa sedikit tersenyum lega. Saat itu juga, dia dan tangan kanannya yaitu Sandra, segera meluncur ke markas tim SWAT untuk menjemput Scorpion. Next wave. The next scare. Di balik itu, Travis tak berniat menyerahkan Scorpion kepada Michael. Dia punya rencana untuk menjebak kelompok mafia tersebut. Semua anggotanya, dia tugaskan berjaga di setiap jendela untuk bersiap siaga melakukan serangan. Travis juga menyuruh Scorpion mengganti pakaiannya dengan seragam seorang tim SWAT yang tewas tadi. It's our only option inside. At least this sit around and let. Kemudian, mereka semua mengarah ke gudang untuk mengambil senjata. You know. Setelah itu, Scorpion mengganti pakaiannya dengan seragam anggota tim SWAT yang sudah tewas. Our guys' blood's gonna spill today. Someone's gonna pay for that. Sedangkan mayat anggota tim SWAT yang tewas dipakaikan seragam napi yang dikenakan Scorpion tadi. Tujuannya untuk mengecoh kelompok Michael ketika nanti pintu akan dibuka. Saat ini, Michael telah sampai di depan markas. You're set. All set. Saat ini, semua anggota tim SWAT bersiap siaga di depan jendela untuk melakukan penyerangan. Ketika melihat salah satu penutup pintu lapis baja terbuka, Michael langsung menugaskan anak buahnya untuk menjemput Scorpion. Namun di luar jendela markas, Michael melihat kedipan cahaya, yang merupakan sandi Morse kode tanda bahaya. Saat itu juga, Michael menarik mundur semua pasukannya. Ellen yang melihat cahaya dari jendela itu, langsung menuju ke sana untuk memeriksanya. Di waktu yang sama, anggota tim SWAT menyadari, kalau salah satu dari mereka tidak ada di tempat. Dia adalah Jack, yang ternyata informan yang selama ini bekerja untuk Michael. Jack juga melepaskan ikatan Tom, si FBI gadungan tadi. Kemudian, dia mengarah ke ruang basement untuk mematikan sistem kunci penutup pintu lapis baja yang melindungi markas, agar kelompok Michael bisa menyusup ke dalam. Namun saat masih dalam perjalanan, mereka berdua dipergoki oleh Ellen. Menyadari itu, Tom langsung mematahkan leher Jack untuk melindungi dirinya. Setelah itu, dia segera menuju ke ruang basement. Tak lama kemudian, Travis datang menemui Ellen. Ellen langsung melapor terkait Jack yang sudah tewas, yang ternyata merupakan mata-mata Michael. Dan saat ini, Tom sedang mengarah ke ruang basement untuk mematikan kunci penutup pintu lapis baja. Sialnya, Ellen dan Travis datang terlambat. Tom telah mematikan sistem kunci tersebut. Sampai akhirnya, mereka bertiga terlibat baku hantam. Namun Travis, pada akhirnya berhasil membantai Tom. Sialnya, sekarang kelompok Michael berhasil menyusup ke dalam markas akibat sistem penguncian pintu lapis baja yang telah dimatikan oleh Tom. Mau tidak mau, tim SWAT harus berjuang melawan pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Baku tembak pun meledak hingga akhirnya menewaskan beberapa orang anggota tim SWAT. Travis dan anggota yang masih tersisa memutuskan bersembunyi di basement. Sialnya Ellen malah tertinggal dari rombongan, hingga akhirnya, dia harus bertarung dengan tangan kanan Michael yaitu Sandra. Di tengah baku hantam, Michael muncul dan langsung melumpuhkan Ellen. Di dalam perjalanan menuju ke basement, Travis dan anggotanya bertemu dengan Scorpion. Scorpion meminta mereka semua untuk menunduk, agar hal ini bisa dia lakukan. Akhirnya, kelompok Michael yang mengejar tim SWAT dari belakang tewas dia bantai. Setelah itu, anggota tim SWAT yang masih tersisa diarahkan keluar melalui lorong rahasia, agar segera meminta bantuan.
Sementara itu, Travis dan Scorpion akan masuk lagi ke dalam untuk menyelamatkan Ellen. Mereka berdua memutuskan berpencar. Di tengah pencarian, mereka berdua diserang oleh Michael dan tangan kanannya. Travis terlibat baku hantam dengan Sandra, sedangkan Scorpion terlibat baku hantam dengan Michael. Karena sama-sama kehabisan amunisi, mereka berdua terpaksa harus berduel dengan tangan kosong. Pada akhirnya, Travis berhasil menghabisi Sandra dengan cara menjatuhkannya dari atap gedung. Sedangkan Scorpion dan Michael masih terlibat baku hantam. Hingga pada akhirnya, Scorpion berhasil membantai Michael. Setelah semua musuh tewas, Travis dan Scorpion langsung menolong Ellen yang baru sadar dari pingsannya. Travis berterima kasih atas bantuan Scorpion, kalau bukan karena dirinya, pasukan tim SWAT mungkin tidak akan selamat. Sebagai bentuk terima kasih, Travis pun melepaskan Scorpion dan menyuruhnya segera pergi sebelum pasukan polisi bantuan sampai. Lalu tiba-tiba, Scorpion mengeluarkan sebuah microchip yang selama ini dia selipkan pada giginya yang berlubang. Scorpion pun menjelaskan, di dalam microchip tersebut tersimpan data rahasia yang bernilai miliaran dolar. Lalu Scorpion menyerahkan microchip itu, karena dia yakin Travis adalah orang yang tepat untuk melindunginya. Lalu tiba-tiba, Ellen menembak Scorpion di bagian bahu hingga tumbang. Sedangkan Travis berhasil mengelak dan bersembunyi. Tetapi sialnya, dia malah tak sengaja menjatuhkan microchip tersebut. Ternyata selama ini, Ellen mengincar microchip itu. Pantas saja dia ngotot memberi misi kepada pasukan Travis dengan alasan emergensi, padahal hari ini adalah hari libur. Ellen langsung mengambil microchip tersebut dan bergegas lari menuju hutan. Lalu Travis pun mengejarnya. Di tengah hutan, mereka berdua terlibat baku hantam. Namun pada akhirnya, Travis berhasil melumpuhkan Ellen dan mendapatkan kembali microchip tersebut. Di malam harinya, tim bantuan tiba. Ellen ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diadili. FBI was on to her. Tak lama setelah itu, tim SWAT meminta Travis mengidentifikasi mayat Scorpion. Setelah dibuka ternyata itu bukanlah mayat Scorpion, melainkan mayat salah satu anggota kelompok Michael, sedangkan Scorpion ternyata masih hidup dan telah melarikan diri. Namun Travis mengiyakan kalau itu adalah mayat Scorpion, agar tidak ada lagi orang serakah yang mengincarnya. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu data apa yang terdapat di dalam microchip tersebut, yang diketahui bernilai miliaran dolar, karena film keburu selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.